Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yono Pitawati dengan NIM 24030010020. Saya di sini membuat dan akan menjelaskan sistem kasir sederhana di Japa. Di sini saya menamai proyek dengan nama tugas PBO Yono Pitawati. Saya membuat package dengan nama kasir. Di dalam kasir terdapat 6 kelas, yaitu produk, makanan, minuman, pelanggan, transaksi, dan main app. Pertama-tama, di sini saya punya kelas produk. Kelas ini berperan sebagai kelas induk atau superkelas untuk semua produk yang ada di toko. Di dalamnya ada 2 atribut, yaitu nama dan harga. 2 atribut ini disimpan menggunakan modifier private, supaya datanya tidak bisa diakses atau diubah sembarangan dari luar kelas. Untuk mengaksesnya, saya menggunakan metode getNama dan getHarga. Ini disebut dengan konsep encapsulation. Kemudian ada metode tampilInfo yang berfungsi untuk menampilkan informasi produk di layar. Selanjutnya ada kelas makanan. Kelas ini adalah turunan dari produk. Jadi saya tulis extend produk. Di sini saya tambahkan atribut baru, yaitu tanggal kadaluarsa, karena makanan biasanya memiliki masa berlaku tertentu. Pada bagian konstruktor, kita menggunakan super untuk memanggil konstruktor dari kelas induk dan mengisi atribut nama serta harga. Saya juga tambahkan getter dan setter untuk mengatur tanggal kadaluarsa agar datanya bisa diubah dengan aman. Terakhir ada metode tampilInfo supaya bisa menampilkan nama, harga, dan juga tanggal kadaluarsanya secara lengkap. Dengan begini, setiap makanan yang dijual bisa ditampilkan dengan informasi yang lebih spesifik. Selanjutnya, kelas minuman. Kelas ini juga turunan dari produk. Atributnya adalah dingin untuk menandakan apakah minuman disajikan dingin atau tidak. Konstruktornya pakai super buat ambil nama dan harga dari kelas induk. Ada getter dan setter untuk mengubah status dingin. Lalu metode tampilInfo menampilkan nama, harga, dan suhu minuman. Selanjutnya ada kelas pelanggan. Di sini saya buat 2 atribut, yaitu nama dan nomor HP. Untuk menyimpan data pelanggan, kemudian dibuat private agar lebih aman. Konstruktornya digunakan untuk mengisi data saat objek dibuat. Ada getter untuk mengambil nilainya dan metode tampilInfo buat menampilkan nama serta nomor HP pelanggan di layar. Berikutnya, kelas transaksi. Ini adalah bagian yang paling penting. Di sini kita hubungkan antara pelanggan dan produk yang dibelinya. Atribut pertama adalah pelanggan dan atribut kedua adalah daftar produk yang berupa array list. Array list digunakan karena bisa menampung banyak data produk sekaligus tanpa harus menentukan jumlah dari awal. Kita punya metode tambah produk untuk menambahkan barang baru ke daftar belanja. Lalu hitung total untuk menjumlahkan harga semua produk yang sudah ditambahkan. Terakhir, metode tampil struk menampilkan semua detail transaksi mulai dari identitas, pelanggan, daftar produk yang dibeli, hingga total harga yang harus dibayar. Dengan kelas ini, sistem kasir jadi punya alur yang jelas antara pelanggan, barang, dan perhitungannya. Terakhir, ada kelas main app. Tempat ini di mana semua program dijalankan. Pertama, kita buat objek pelanggan bernama Yola dan nomor telepon tersebut. Kemudian kita buat 3 produk, yaitu roti coklat, teh botol, dan mie instan. Setelah itu kita buat objek transaksi yang terhubung dengan pelanggan tadi. Lalu kita tambahkan produk-produk yang dibeli ke dalam daftar transaksi. Terakhir, kita panggil metode tampil struk untuk menampilkan hasilnya di layar. Disinilah program akan menampilkan seluruh data pelanggan, daftar belanja, total pembayaran yang harus dibayar. Kalau program ini dijalankan, akan muncul struk transaksi seperti ini. Terlihat ada nama pelanggan dan nomor HP. Lalu daftar produk yang dibeli mulai dari roti, mie instan, sampai teh botol di bagian bawah. Program ini otomatis menghitung total pembayaran dari semua produk yang ditambahkan. Jadi dengan konsep OOP ini, sistem kasir bisa dibuat sederhana, jadi tetap terstruktur dan mudah dikembangkan.